penyalahgunaan produk etiket biru hingga klaim memiliki orang dalam di BPOM. Seperti itu. Nah, dari hal itu masih di Oktober 2024 ya, Heni Sagara melayangkan somasi kepada ketiga orang itu. Ada tiga orang. Ketiga orang itulah yang diberikan somasi. Dari Oktober sampai Februari 2025 ya, kemudian berkembang menjadi perseteruan akun media sosial. Nah, dimulai dari apa? 15 Oktober itu ya, seorang dokter kecantikan mengunggah informasi terkait dugaan penyegelan sebuah pabrik kosmetik ilegal milik Heni Sagara yang disebutnya sebagai mafia skincare. Nah, publik itu dari unggahan itu publik langsung melihat bahwa mafia skincare ini merujuk kepada Heni Sagara. Nah, ternyata di situ sudah dikeluarkan laporan daripada dan klarifikasi daripada BPOM, memang terjadi penyegelan atau penutupan sementara. Tetapi dari unggahan BPOM itu dinyatakan bahwa itu adalah terjadinya kesalahan administrasi, bukan karena produknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari itu juga, maka BPOM juga mengeluarkan statement bahwa setelah dilakukan evaluasi, maka produk-produk yang dihasilkan dari pabrik Heni Sagara itu tidak ada satupun yang mengandung zat berbahaya, bermerkuri, dan berhidrokinon. Ini adalah tayangan publik dan langsung dari websitenya BPOM. Ya. Nah, kemudian dari Februari sampai dengan November 2025 mulailah masuk masalah ini ke dalam yang namanya jalur hukum. Nah, jalur hukum itu dimulai pada 5 Februari, suaminya Heni Sagara, Kang Iwa Wahyudin, ya, resmi melaporkan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan penyebaran nama baik yang pada Juni awal 2026 satu orang itu sudah divonis 2 tahun penjara. Ya, kemudian pada Maret 2025 BPOM melakukan pemeriksaan dan langsung merilis hasilnya. Kemudian pada November 2025 laporan ini naik sidik. Jadi ingat teman-teman, dilaporkannya Februari 2025, pemeriksaan naik sidik November 2025. Ya. Nah, di November 2025 ini Polda Jawa Barat menaikkan status laporan terhadap dokter kecantikan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Dokter kecantikan ini sempat diperiksa sebagai saksi, tetapi dinaikkan. Akhirnya Desember sampai Juni, nih udah mau deket nih. Desember sampai Juni 2026, ya, penangkapan buzzer dan sidang pengadilan. Nah, kalau kita melihat ada namanya Gunasvili. Gunasvili ini adalah yang pertama kali ditangkap sebagai pelaku fitnah. Ya, bahkan pada Juni awal dia sudah diketuk palu. Jadi ini banyak laporan ya, bukan hanya satu laporan seperti itu. Kemudian sekarang memasuki Mei sampai Juni, disidang di Pengadilan Negeri Bandung dengan menyeret nama-nama terdakwa 3 orang. Pertama Ferry Marjani, kedua Restu Rizky Ramdhani, dan yang ketiga yang sudah divonis Gunasvili. Nah, yang perlu juga adalah fakta bahwa adanya black campaign di mana di persidangan terungkap bahwa para terdakwa 3 orang ini bertindak sebagai buzzer yang dibayar melalui aliran dana terstruktur untuk merusak
yang namanya reputasi bisnis Heni Sagara melalui kampanye hitam. Salah satunya Gus Nafili sudah divonis 2 tahun penjara. Nah, kenapa masalah ini indah untuk diangkat? Yang pertama adalah kita berbicara tentang buzzer. Ya, nah ini adalah hal yang indah karena ini edukatif dan ini adalah hal yang bisa menjadi contoh buat teman-teman semua. Betapa dunia medsos ini kita harus membatasi yang namanya komitmen dan komentar. Tidak hanya asal komentar, ya. Kemudian bagaimana kita membatasi keamanan dan kenyamanan kita dalam berstatement. Terus yang kedua adalah kenapa kasus ini viral? Persidangan yang terakhir itu secara terang benderang dari 12 konten yang masuk sebagai alat bukti unsur pencemaran nama baik dan fitnah, terungkap bahwa ada 13 dari 12 konten, kemudian ada 13 transaksi keuangan yang masuk. Salah satunya adalah berasal dari dokter kecantikan sejumlah 20 juta rupiah. Dan bukti transaksi inilah yang sangat mengejutkan dunia perskincarean dan dunia Komal ini. Mulai dari pengawalan kasus skincare ini bisa terbelalak. Ya, ini menjadi tren pertama di IG, tren pertama juga di Instagram. Seperti itu. Nah, kenapa kami angkat? Karena kasus ini viral dan kasus ini penuh dengan edukatif. Saya rasa itu dulu, ya. Silakan. Oke, silakan Mami Omet, silakan Mami Omet. Selamat sore. Selamat Preti. Sabar dulu Mami Omet. Preti udah siap, Pret? Sudah siap. Ayo silakan. Preti dulu ya, Mas. Aku. Oke, silakan. Iya. Makasih banyak ya udah ngasih aku kesempatan. Kalau menurut aku ya kan, ya aku mikir gini aja, kalau misalnya aku jadi Heni Sagara walaupun nggak mungkin, ya kan? Kalau misalnya aku jadi Heni Sagara tapi walaupun nggak mungkin, ya aku ya kalau misalnya dituduh gitu kan, difitnah, ya kan? Ya aku pasti marah. Ya kan? Aku pasti marah, akan kulaporkan itu yang menuduh memfitnah aku kalau aku jadi Heni Sagara, ya kan? Walaupun itu nggak mungkin. Itu aja sih kalau aku mikirnya. Jadi kalau misalnya ternyata ini kalau aku ternyata ini ada orang ini yang jelek-jelekan aku di sosial media, ya kan? Setelah aku laporkan dia, terus dia ngomong ini misalnya, rupanya dia dibayar gitu ya kan, dibayar atau bajer lah dia kayak gitu. Karena makin ngamuk lagi aku. Jadi di sini kalaupun aku bela Heni Sagara, ya kan? Aku pakai logika. Aku umpamakan diriku tuh di posisi Heni Sagara. Seandainya aku Heni Sagara, pasti aku marah. Gitu loh. Ya kan, apalagi aku ibu peri yang punya hati nurani. Aku melihat seorang perempuan kuat dan tangguh seperti Heni Sagara, ya kan, perempuan mandiri, ya kan, perempuan yang sukses, ya kan, ibu-ibu yang memang dia punya perusahaan, ya kan, kaya raya, terus dia dijelekkan, difitnah nama baiknya, itu kan berpengaruh ya kan di usaha dia, ya kan. Ya pastilah ngelapor ke polisi, percuma ada polisi kok. Jangankan Heni Sagara ya, tukang jualan miso di samping rumahku aja aku kasih tahu sama kalian ya. Jangankan Heni Sagara, tukang miso, tahu misop, tahu misop kan? Ada kuahnya, ada minyak gitu. Iya, ada minyak, ada kuahnya, ada ayamnya. Ya tahu kalian. Dia aja kalau misalnya difitnah, diam kau dulu, diam kau dulu. Dia aja kalau misalnya difitnah, ya kan, ini miso samping rumahku nih, dia difitnah, dituduh misonya dicampur dukun lah, dicampur apa, dia marah.
dilaporkan ke polisi. Jangankan Heni Sagara yang tukang jualan miso dekat rumahku aja dikasuskan, apalagi Heni Sagara si pengusaha memang terkenal, memang dia punya pengusaha, pasti ngaruh lah di tempat jualannya. Jangan bodoh kalian. Kita bela dia bukan karena kita dibayar atau karena kita itu ada maksud, tidak. Karena logika, pikir aja pakai logika. Kalau misalnya aku di posisi Heni Sagara pasti aku marah. Aku pasti ngamuk, pasti ku laporkan juga. Gitu aja sih simpelnya. Jadi otak kau ya kan kau cuci dulu. Jangan sedikit-sedikit orang bela ini katanya cair lah, uang lah. Enggak, kau pikir aja pakai logika, pakai otak kau itu ya. Kau pikir aja, ya kan? Kalau misalnya kau jadi Heni Sagara, kau marah enggak? Dipitnah, dituduh itu, gitu aja, ya kan? Lanjut, oke, silakan. Ruichi. Ya, kata-katanya diperbagus ya, Ruichi. Ya takut kena santet, aku nggak mau sekarang kapok. Ya udah cepat, yang ini yang bagus, yang cerdas. Lanjut. Jadi Bu Heni itu hadir waktu itu ya, ada di YouTube, aku ngelihat di YouTube gitu ya. Nah terus dia itu ternyata si yang melakukan itu tuh orang Garut ternyata. Aduh, orang Garut pada pinter ya. Tunggu, saya perjelas lagi ya. Ruichi ini tetangganya Ibu Heni Sagara ya, karena dia di sana tetangga. Iya tetangga Ruichi, dia tahu pasti Bu Heni tahu Ruichi. Aku kan ada salon Ruichi ngejeblok tuh gede banget. Pasti Bu Heni di depan tanahnya itu ada kok punya ngejeblak Ruichi gitu. Ruichi ada, nanti aku videoin kirim nggak ke usah Koko. kososan punya salon kau Ruichi. Kau ampun. kau aja jualan air Memang matang. ini Kau aja jualan air rebus, air matang kau 6.000 per galon. Nggak boleh Nah, kamu. Klub, oke lanjut. Nggak boleh sama teteh kayak gitu. Nanti kena tulah, jangan. Nah ternyata si FM dan si Bisa nggak itu anjingmu suruh diam ya? Kok ngoceh, anjingmu pun ikut ngoceh loh. Iya, tunggu dulu. Jadi si FM sama si MSR ini ternyata dia orang Garut dan dinyatakan P21 alias lengkap oleh Didistibar Polda Jabar. Nah, ya. Maka sekarang mereka berdua itu mau diserahkan ke Kejati. Setelah terbukti dia punya ponsel, laptop, Facebook dan ada flash disk, data-data digital dan dokumen BPOM segala macam dia teh punya gitu ya. Nah, setelah dia diancam 12 tahun penjara, denda 400 juta, menjerit. Karena bagaimanapun orang yang sekuat apapun kalau dia bertato sepertinya Bos Koko Hiroshima, tato di mana-mana, udah masuk penjara itu nangis, Bos. Ya. Karena dia udah pasti aku akan dibalik dinding yang sangat dingin. Dinding yang sangat dingin akan merasuk ke tubuhku katanya gitu. Lalu dia karena dia udah kena desakan mungkin ya di Polda Jabar, mungkin ya suruh mengaku dan apa-apa. Nah ternyata menyerang kehormatan dan reputasinya siapa itu bos saya, tetangga saya ini Bu Heni Sagara, ini tetangga saya, ini tetangga dekat Ratansa itu ya. Nah makanya aku bilang milik gitu ya 2,5 M. Nah jadi dugaan pencemaran nama baiknya itu udah tersebar dan yang menyebarkannya itu si dua ini. Ternyata orang Garut ini dia itu pintar memfitnah dan ketahuan lah sekarang. Karena buat Bu Heni itu udah sangat merusak reputasinya ya, baik itu dari pekerjaannya, rugi pemasukannya ya, kebayang kita juga dagang kalau rugi kayak gimana ya. Terus setelah rugi itu karena banyak pindahan dari sana sini, psikologis otaknya itu mau stres, untung tidak sampai gila Bu Heni ini ya, karena kebayang lagi usaha tenang-tenang ternyata ada yang mengganggu si bajer-bajer edan ini, mujair lumpur Lapindo ya. Nah, jadi dia fitnahnya besar, hoak, bikin hoak gitu ya. Bu Heni itu gini-gini, wah dasar si Heni, wah buntel apalagi pokoknya segala macam menggiring lah supaya orang benci. Nah di sana kan otomatis si jualannya itu boro-boro beli gitu.
Ya, kita kan mencontoh yang satu yang kasus kita yang sebelumnya kan lama-lama kan emot semua gitu. Yang ini nah seperti Ya, itu. Oke. Nah, itu jadi fitnah dan hoak sebetulnya ya. Jangan Oke, jangan. diam dulu. Sudah Ruci. Kau pikir-pikir dulu ya. Oke, Ya, gelap. ini masih belum nih. Ah. Jadi sepanjang dia memiliki tudingan. Udah lah Ruici, udah jangan diam dulu nanti kamu, kita di diam sini dulu pertanyaan perhatian lo. anak kecil diam dulu. Lagi ngomong orang tua, boleh dipotong-potong, diam. Nah, jadi di tuding Merkuri itu si pabriknya disegel, karena saya dekat sekali dengan pabrik. Ya, hey. Itu kurang data, Ruci. Itu disegel itu bahasanya itu apa namanya? Kena sanksi administrasi. Administrasi. Itu yang benar, Ruci. Ya, Jadi, betul. jadi ngomong ini kan kita harus sedikit belak mata, mengerti sedikit dari bahannya itu, gitu loh, Ruci. Udah, kamu klip dulu, Ruci. Klip dulu ya. Oke, silakan Mami Obe. Mami Obed sekalian jelaskan sanksi administrasi itu apa? Jelaskan sekalian biar paham. Oke, sebenarnya kan yang lagi ramai di media sosial ini, kan terkait dengan pembajaran ya, yang memang memfitnah Ibu Heni Sagara. Pabriknya memproduksi kosmetik yang berbahaya, menjual produk secara ilegal, melakukan praktik bisnis yang merugikan konsumen seperti itu kan, dan itu dilakukan oleh oknum-oknum yang memang bisa dikategorikan bajar. Seperti yang kemarin aku juga kemarin kan menghadiri persidangan pada saat kemarin itu. Lalu memang ada fakta yang sekarang ini ramai diperbincangkan di media sosial. Itu memang ada di persidangan, dan yang kami suarakan itu adalah sebenarnya fakta yang terjadi di persidangan gitu loh. Dan itu pun dibantah sama Bu Heni. Tuduhan tersebut merupakan fitnah yang tidak berdasar dan telah merusak reputasi pribadi maupun perusahaannya. Sehingga Bu Heni pun membawa masalah ini ke ranah hukum, karena fitnahan itu sudah cukup membuat nama Bu Heni dan perusahaannya hancur atau rugi gitu loh. Dan fakta yang terjadi di persidangan kemarin itu, ketika nama tersebut disebutkan oleh JPU, reaksi daripada tersangka itu tidak ada pembantahan, tidak ada bantahan dari tersangka. Justru tersangka mengiyakan, dan reaksinya hanya membuat permohonan. Dia melakukan permohonan agar nama tersebut tidak di-framing atau diviralkan di media sosial, karena nama tersebut memang sudah ada di BAP. Apabila memang tidak ada keterkaitannya atau apapun, kita nggak bisa ya bilang dana tersebut ini alasannya untuk apa, kenapa sampai ada dana masuk rekening pelaku dari nama tersebut, karena memang belum ke sana. Persidangannya tuh belum ke sana gitu, belum ada pembacaannya. Kemarin itu hanya pembacaan rinciannya saja dan nama-nama yang tertera pada rekening si pelaku. Seperti itu kok kalau kemarin yang aku simak ya. Oke. Ira, silakan Ira. Sebenarnya ya saya lebih tertarik pada adanya fakta sidang terkait dengan munculnya transfer dari rekening dokter kecantikan ini kepada terdakwa ini. Itu yang sangat sangat menarik buat saya. Apakah menjadi banyak pertanyaan muncul di sini kayak gitu. Walaupun misalnya nominalnya hanya 2 digit, sorry kalau gue bilang hanya 2 digit, karena kan ini permasalahannya adalah ini orang udah duduk di kursi pesakitan loh. 2 digit seperti itu. Apakah jaksa bisa 2 digit itu berapa? 20 juta sayang. Oke. Nah, apakah jaksa bisa menggali kembali apakah aliran dana ini hanya sekali atau berulang kali? Itu kan kalau di persidangan hanya baru sekali kan kelihatan kan. Apakah cuman transferan itu ataukah nanti ada cash juga?
gitu. Nah, apakah pemberian dana ini hanya sekali atau beberapa kali? Bagaimanakah Tunggu, pemberian? Kira, tunggu dulu. Tunggu, sabar. Koko Hero, why? Koko Hero, kenapa Koko Hero ini baik, itu baik, ini baik. Mau sebaik apapun orang itu, ya. Mau sebaik apapun itu orang itu yang kalian maksud, ya. Jadi kalau dia baik, kita menurut kalian, pandangan mata kalian dia baik gitu, kita tutup mata, tutup telinga gitu. Biarpun ada kesalahan di sini, kita tutup mata, tutup telinga, tutup kuping gitu. Jadi kita membiarkan aja ini terjadi semua begitu. Begitu menurut kalian? Begitu mau kalian? Gitu. Jadi nggak bisa tenang dengan lo. Kalau terus-terusan terjadi seperti ini, ya kan, selalu pakai tangan orang lain, selalu pakai tangan orang lain karena persaingan bisnis, ya kan? Oh nggak bisa, oh jangan dibiarkan kayak gini. Aku juga tahu kok. Lanjutkan. oke, silakan Ira. Oke, jadi kalau saya bilang 2 digit itu berarti puluhan juta. 1 digit itu 1 juta, 2 digit itu puluhan juta. Jadi kalau saya bilang 2 digit, maka itu 20 puluhan juta. 20 juta itu masuk 2 digit. Kalau 3 digit ratusan juta. Jadi yang komentar itu, ya, yang komentar di bawah itu, kalau nggak ngerti, ya maaf aja. Harus lagi kita ngejelasin. Ya. Kemudian ya, apakah ini berulang kali? Apakah ini hanya transferan? Apakah ini juga ada cash? Cash, ada uang tunai yang diberikan. Itu yang pertama yang ingin yang ingin nanti kita akan coba untuk mengikuti bagaimana sidang ini sampai terbukti ini. Saya hanya ingin memberikan kode ini kepada JPU-nya, tolong gali dari sisi ini. Kenapa? Karena tetapi kalaupun hanya sekali itu sudah merupakan fakta. Dan ini faktanya ini ya kan seakan-akan mengkanter atau seperti menyanggah ya kesaksian yang diberikan oleh 2 terdakwa ini yang menyatakan bahwa apa yang dilakukannya itu hanya sifatnya mandiri ya, karena di kesaksian awal dia mengatakan ini sifatnya mandiri hanya untuk engagement ekonomi. Tetapi dengan adanya 13 transaksi ini ya, itu sudah sudah membantah ya kesaksian itu, dan itu kesaksian itu sudah diklaim sebagai fakta sidang sebagai kesaksian palsu kayak gitu. Itu jadi teman-teman, Iya, iya. kalau kita kemudian menggali lebih dalam, apa sih akibatnya dengan kenapa ini viral, apa sih akibatnya dengan adanya aliran dana dari dokter kecantikan ini kepada terdakwa ini ya, karena ternyata memang ada pelaporan yang lain ya untuk dokter kecantikan ini yang sementara berlangsung di Polda Jawa Barat. Hal ini apa? Tanggapan dari jaksa penuntut umum, tanggapan dari hakim, plus bagaimana langkah-langkah yang diambil pihak kepolisian dalam melihat fakta transferan 20 juta ini. Ya, bisa jadi minta maaf ini yang tadinya itu terlapor karena adanya fakta ini, fakta menguatkan, itu bisa naik jadi tersangka. Ini minta maaf. Saya minta maaf karena ini memang aturan hukum. Kalau kita dari JPU, maka ini juga pada waktu ini statusnya hanya sebagai saksi. Tetapi tidak bisa juga kita menolak bahwa dengan adanya fakta ini, maka dia pun bisa dinaikkan menjadi apa? Turut serta. Seperti itu. Ini kalau kita melihatnya dari kacamata hukum. Sementara fakta ini juga menjadi pertimbangan hakim bahwa ternyata
ini hanya bukan mandiri orang ini bekerja, tetapi terjadi orang keren menyebutnya aktor intelektual, ya, aktor intelektual. Itu yang terjadi. Kalau kita melihatnya dari segi hukum, banyak sekali dampak-dampak atau efek-efek ya daripada fakta yang kemarin tersaji di persidangan, bahwa adanya aliran dana 20 juta rupiah dari dokter kecantikan ini kepada terdakwa. Kayak gitu. Teman-teman bisa nanti menggali, apa ini, nanti akan saya jelaskan. Lanjut dulu ke Mami Obed. Oke. Preti Nah, dulu, gini ya, Mega. Preti dulu. Mami Obed, silakan. Oke, Preti. silakan. Bicaranya jangan terlalu ini ya, coba ayo silakan. Preti, tidur Preti ini. Iya, Preti. 1, 2. Enggak, aku menghormati aja. Di sini ada suara masjid. Biar aja dulu Mami Obed. Soalnya aku Oh, ya agama udah, Islam. silakan, Aku nggak tahu Mami Mami Obed. Obed apa. Kenapa? Siapa? Dia ada masjid, makanya ada suara Mami masjid. Obed Ayo kok silakan. ngomong. Mami Obed Ngomong silakan. mau. Enggak, ini di aku nge-lag sebentar. Di aku Iya, nge-lag kok kok. Di aku nge-lag hening kok. dulu. Di sini nggak dengar gitu. Oh ya, hening dulu ya. Bram. Oke. Jadi kok siapa yang mau ngomong ini sebenarnya? Oke, silakan. Ricui dulu, silakan Ricui. Nah, ayo ngomong. Oh gini. Jadi sebetulnya ya waktu lagi apa namanya itu sidang si Peri dan si Restu itu, ya Bu Heni itu kaget. Bukan berarti aku ada keperluan sama Bu Heni ya, bukan ya. Karena beliau tetangga aja di sini dengan aku. Nah, kaget. Ada mendengar suara ada kenapa ada dokter O misalnya gitu ya. Nah, terus dia juga bertanya, kenapa sih dokter O ini belum diperiksa aja? Gitu. Padahal ada bukti transfer. Gitu. Dengerin. Aku ini sambil bercanda aja, nggak menuduh, nggak berpihak ini. Gitu. Jangan main-main polisi-polisikan aku. Aku mah cuman bercanda tuh. Enggak, tetapi begini ya, kasus ini kan masih diduga-duga. Tapi kan kayak kita gitu. masyarakat bertanya, Betul. kenapa ada namanya di situ? Kan begitu Nah, aja. betul. Nah, kenapa ada namanya di situ? Betul. Dan gini loh. Nah, oke, Dan oke, gini lah silakan. kok. Dan gini loh kok. Apakah Dan dia gini loh, itu kok. ada mafia hukum gitu atau gimana, kan pasti bertanya begitu. Coba kata Mami gimana? Oke, silakan. Oke, gini ya. Kenapa di kesaksian waktu awal pertama ya waktu Bu Heni menjadi saksi, dia memohon agar mutasi rekening dari pelaku untuk diperiksa, ya. Karena memang selain daripada Bu Heni ini merasa serangan tersebut secara langsung kan seperti secara terstruktur gitu loh. Dan dalam persidangan yang berlangsung juga jaksa kan setelah Bu Heni melakukan permohonan itu dalam persidangan akhirnya dibukakan fakta bahwa dalam persidangan tersebut ada salah satu fakta yang mencuat adanya beberapa bukti transfer, bahkan bukan cuma satu ya teman-teman, tapi 13 bukti transferan yang tercatat pada BAP. Nah, kemudian fakta yang paling mencengangkan itu adalah nominal 20 juta. Sorry Mami Obed, bukan BAP, Dakwaan. Oke, diralat ya dakwaan. Salah satu fakta yang paling mencuat itu yang bikin kaget media dan orang-orang yang hadir di persidangan, mungkin sampai mencuat ke media, itu adalah salah satu nama, yaitu dengan nominal 20 juta yang disebut-sebut milik seseorang yang memang sangat berpengaruh. Yaitu kan itu perlu dicatat kan, muncul nama-nama seseorang di persidangan itu dalam bukti yang dipaparkan di jaksa. Itu nggak bisa dihilangkan. Dan yang kita suarakan pada saat ini adalah fakta yang terjadi di persidangan. Kita tidak mengada-ngada, kita tidak mengarang cerita, tidak memfitnah, apalagi bisa dikata-katakan bahwa kita ini adalah buzzer. Tidak, karena yang kita sampaikan ini adalah fakta yang terjadi di persidangan.
Jadi Seperti saya itu. sambut Mami Obed. Kalau buzzer itu biasanya ngumpet-ngumpet. Tidak ada wajahnya, Betul. itu buzzer ya. Kalau buzzer itu biasanya ngumpet-ngumpet. Kalau pendukung ini kayak begini nih, pendukung namanya gitu. Gitu. Jadi Betul. kalian harus tahu mana bedanya buzzer, mana pendukung. Kalau pendukung itu biasanya menyuarakan. Kalau menyuarakan tetapi tidak menghina gitu. Jadi yang kita bahas, yang kita kulik kronologinya, hukumnya bagaimana, kenyataannya bagaimana, itu yang kita kulik. Tetapi kalau buzzer, Betul. lu mau benar, lu mau salah, serang. Lanjut. Betul, Koko. Dan buktinya dan faktanya juga di persidangan itu, ketika pelaku ditanya oleh majelis hakim, pelaku menjawab. Jadi pertanyaannya adalah kenapa, untuk apa, untuk keperluan apa kamu membuat akun tersebut? Lalu dijawablah sama pelaku bahwa saya membuat akun ini untuk edukasi. Awalnya dia jawab untuk edukasi. Lalu berapa video yang kamu upload terkait dengan Ibu Heni Sagara? 12. Dia mengatakan 12 VT. Ya. 12, benar. 12 VT. Kemudian ditanya lah, berapa jumlah sebelum masuk ke kasus-kasus para artis, ditanya dulu, kamu membahas masalah apa? Masalah politik. Kemudian kenapa bisa berpindah dari politik ke artis-artis? Dia bilang karena di politik sudah tidak ada uangnya. Seperti itu. Dia sendiri yang bilang bahwa di politik sudah tidak ada uangnya. Lanjut. Halo, ngelek nggak? Nggak ngelek. Lanjut. Celoteh abah. Aduh, ngelek nih Koko Hiro. Apa yang ngelek, apa aku nih? Enggak, gua nggak ngelek. Lu. Oke, aku yang ngelek ya. Nah, dia bilang kenapa saya pindah? Karena tidak ada uangnya. Kemudian ditanya, berapa penghasilan kamu setelah kamu mengupload VT tentang Ibu Heni? Dia bilang 70 juta per bulan. Itu dari pelaku loh. Ini dari pelaku, dari bibir pelaku. Oh, makanya banyak buzzer di sini, Obed. Udah tinggi gajinya itu ya. Tunggu dulu. Preti, kita tutup lah ini. Nggak usah lah kita jadi pembicara, kita jadi buzzer aja ya. Lanjut. Dari pelaku loh. Pelaku Oke. sendiri yang mengakui Loh, bahwa dia dapat pendapatan dari dia mana? satu bulan Apa itu VT-nya dibayar 7. gitu? VT-nya dibayar sama TikTok atau sama YouTube gitu? Apa postingan dia atau sama orang? Ada begini, Preti, ada orang yang mendanai Jadi buzzer pendapatan itu. dia dalam satu bulan itu 70 juta. Jadi yang mendanai buzzer Awalnya, itu ada ya. 1, Mami. 2, 3, 4, 5, Ah. 6, 7, 8, Nah. 9, Si Ferry 10, ini 11, ngaku 13. bikin Sabar, Yang sabar. 70 juta bukan kayak gitu konsepnya, Jadi Obed. dia itu bikin 12 postingan soal si Bu Heni ini. Terus dia mengaku inisiatif pribadi. Udah, tunggu. Tapi dia buat naikin Mami, penghasilan Mami, Obed. 70 juta, Mom. Ya Allah. Sabar, Ruci. Sabar, Ruci. Oke, lanjut, Obed. Enggak, memang si pelaku ini bilangnya seperti itu. Gini Mami Obed. Kita bahas fakta persidangan aja. Udah lanjut Mami Obed, udah. Ya. Lanjut. Iya, Oke. itu di persidangan ya. Di persidangan itu dia menyatakan, kan ditanya berapa penghasilan kamu satu bulan. Hakim nanya berapa penghasilan kamu satu bulan. Nah, dijawablah 70 juta. Bukan kayak gitu, Obed. Kamu salah dengar. Nggak, kawan kompur ini datang nggak di persidangan? Datang. Oh, berarti kalian berdua ini kalian compare ya? Telinganya siapa yang benar ini? Oke, Nggak gini. tahu, tapi aku nggak ada. Ini Si kawan kompor itu datang, tapi aku nggak tahu kamu masuk apa enggak ke persidangan. ini Kombur lagi di luar, nggak tahu kalian dengar apa enggak. Suaranya bagus apa enggak? Enggak bagus. Bagus. Nah, jadi jadi soal yang 70 juta yang dibilang si Obed itu bukan seperti itu, Obed. Jadi gini, si terdakwa pada saat ditanyain sama hakim, si terdakwa ini bilang bahwasanya selain konten huru hara skincare yang dia gunakan dari akun Radar Celebrity,
dia juga punya akun khusus yang untuk mengangkat isu-isu politik, olahraga bola, dan dia ada juga menyebutkan satu apa namanya kayak PSS tit kayak gitu ya, PSS tit yang berbau-bau bola. Nah, dia ada menyebutkan. Oh iya iya. Nah, PSST. Oh iya 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 iya. Oke oke. Lanjut lanjut lanjut. oke, bisa dilanjut. Lanjut. Nah, jadi hakim pun bertanya, kalau misalnya membahas huru-hara skincare kamu mendapatkan bayaran, lalu untuk membahas isu-isu politik dari akun yang khusus itu kamu mendapatkan bayaran berapa? Lalu si terdakwa bilang 70 juta. Seperti itu. Jadi bukan 70 juta per bulan. Ya, jadi kita meskipun kita kupas, kita cari kebenarannya ya guys ya, bukan dibuat-buat Nah, ya. kemudian akan tetapi ketika jaksa menyinggung soal bayaran yang diterima oleh si terdakwa ini tidak mengakui bahwasanya dia menerima uang dari oknum-oknum tertentu. Nah, si jaksa pun membuka, tetapi di dalam BAP di poin yang ke-13 ada disebutkan di sini sebanyak 13 transaksi. Sehingga jaksa penuntut umum pun sehingga jaksa penuntut umum pun Dakwaan kombur, dakwaan membacakan katanya kombur. apa? Dalam dakwaan. Iya. Sehingga jaksa penuntut umum pun membacakan tuh nama-nama yang mengirimkan transferan ke rekening BCA atas nama terdakwa, yaitu Ferry Marzani. Disebutkanlah itu dari dari transaksi pertama atas nama titik dengan nominal 20 juta, 30 juta, 50 juta, 55 juta, 120 juta, dan kalau nggak salah terakhir itu disebutkanlah berasal dari nama DRO dengan nominal 20 juta rupiah. Tuh, tinggal ditempel. Nah, setelah terbaca nama DRO dengan 20 juta, si jaksa pun kan bertanya kan, langsung si terdakwanya ini memohon nih, dia menoleh ke arah belakang, ke arah media untuk menyampaikan, tolong jangan di framing aku menerima bayaran, tidak seperti itu, saya tetap pada keterangan saya sesuai dengan BAP katanya. Oh, Katanya jadi kombur, seperti itu. ceritanya ini kombur tukang framing, takut di framing gitu maksudnya. Ya, makanya usai persidangan dia dibawa keluar untuk menuju ke ruang tahanan di pengadilan itu. Disitulah secara kilat pengunjung persidangan itu ricuh karena apa? Lu sukanya nge-framing, tapi ketika di framing sama orang nggak terima, seperti itulah kira-kira. Gitu. Dilanjut buat yang lain, dilanjut. Oke, silakan. Preti mungkin silakan Preti. Kalian kalau buzzer ya, kalian ada di sini, kalian gak usah ketik-ketik, kalian ketik nanti kalian musnah hilang di telan bumi. Ayo Preti, silakan Preti. Tunggu, kasih kesempatan dulu untuk Maira. Aku di sini ajan belum siap-siap. Oh iya, oh ada Bang Nyoman, silakan. Ini kita sambut pengacara kita Nyoman Rai. Nah, Ira bertanya Ira. Halo, selamat malam Bang Nyoman. Selamat malam juga. Nah, Bang Nyoman, kami ini lagi mengawal kasus yang terjadi masalah dunia skincare ini, yaitu sidang daripada Heni Sagara. Kita lihat ini sidangnya ini viral kemarin karena adanya fakta persidangan yang mengatakan bahwa fakta persidangan ini mengungkap fakta bahwa terjadi aliran dana dari salah satu orang dokter kecantikan yang cukup terkenal ya kepada terdakwa ini.
Dan itu dibuktikan dengan adanya bukti transaksi keuangan digital, ya seperti itu. Jadi didapati ya, karena awalnya itu terdakwa ini di hadapan majelis hakim, Ferry Marjani dan Restu Rizky ini bersikeras bahwa 12 konten negatifnya terhadap Heni Sagara ini dibuat atas inisiatif sendiri demi mengejar yang namanya engagement dari media sosial. Tetapi ya, JPU langsung mematahkan klaim tersebut dengan membeberkan dokumen 13 transaksi aliran dana mencurigakan sepanjang tahun 2025 ke rekening terdakwa. JPU menegaskan di ruangan sidang ada dana masuk 20 juta rupiah dari dokter kecantikan yang membuktikan bahwa adanya pihak luar yang diduga mendanai pergerakan akun buzzer tersebut. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Nyoman nih. Nah, yang tadinya ini Bang tidak sama sekali tersangkut namanya, tapi tiba-tiba tersangkut dengan fakta yang sama sekali berbeda dengan apa yang kami lihat sekarang ini, dan ini merupakan fakta sidang. Sementara dokter kecantikan ini juga masih dalam tahap penyelidikan mengenai laporan undang-undang ITE. Menurut Bang Nyoman, bagaimana fakta hukum ini dipandang dari JPU, dipandang dari mahkamah, dari hakimnya, sama dari kasusnya yang masih di Polda Jawa Barat? Silakan Bang Nyoman. Nyoman, silakan Bang Nyoman. Mute-nya dibuka. Biar aku yang manggil, biar aku. Pak Iya, coba. Nyoman, Baik, baik. Om, ya Halo, silakan. halo Preti. Halo Om. Halo Preti. Halo Preti cantik. Iya Om juga ganteng, lanjut Om. Ya, ya. Ya, ini yang pertama kasusnya memang tidak termonitor oleh saya. Lalu mungkin saya bisa berbicara secara umum aja ya. Ya, tidak apa-apa Bang. Silakan Bang. Ya, kalau kita berbicara secara umum, ini namanya fakta baru dalam ruang persidangan yang tidak dimunculkan sebelum dalam proses lidik penyidikan bahkan pra penuntutan. Maka fakta baru ini menjadi pertimbangan hakim, orang ini ditarik atau tidak, kan begitu. Jadi gambaran yang saya dengar tadi adalah ada aliran uang 20 juta ya. Ada Bisa beberapa, dijelaskan ada host banyak dulu. orang, salah satunya dokter kecantikan 20 juta Bang. Ada banyak. Fakta persidangan. Lalu uang itu tujuan untuk apa? Membayar buzzer Bang, untuk menyerang Heni Iya. Sagara. Biar aku jelasin. Jadi gini Pak Nyoman, ya kan, ditanya nih sama JPU-nya, ya kan Om, ditanya sama JPU-nya, kau dapat apa gitu kan, bikin kontennya kan ada 12 nih kontennya, konten mencemarkan nama baik Heni Sagara ini ada 12 konten. Jadi ditanya JPU, kau dapat apa dari sini, gitulah ya kan. Nah habis itu dia nggak ngaku, dia bilang nggak dapat apa-apa, cuma naikkan viewers gitu-gitulah katanya, cuman gitu aja. Nah rupanya datang JPU ini tadi, dibukanya lah bukti-bukti transfer, ada beberapa orang sebanyak 13 bukti transfer mengarah ke si terdakwa ini tadi, si orang ini tadi gitu. Salah satu 13 transfer itu salah satunya dokter kecantikan gitu. Jadi begini Bang Nyoman. Nah, perseteruan di dunia skincare ini
kan kita melihat. Nah, kemarin ini di sepanjang tahun 2024 sampai 2025, Heni Sagara ini diklaim ya ada beberapa orang, adalah kita sebut aja DRL dan DRO, itu melalui podcastnya dia menyebutkan bahwa orang ini adalah mafia skincare, ya. Nah, kemudian terjadilah perseteruan antar mereka yang berujung pada saling lapor. Nah, ternyata didapatin bahwa akun-akun yang melakukan fitnah itu ada 3 orang, Bang. Ada 3 orang, Bang. Nah, yang pertama ini Kusnafili, yang kedua itu Reski, yang ketiga itu Restu. Gitu, Bang. Nah, 3 orang. 1 orang ini, Bang, sudah vonis 2 tahun. Kayak gitu. Nah, sementara ini dalam berkas yang terpisah, sementara berjalan persidangan 2 terdakwa ini, karena ini dalam 1 berkas terdakwanya 2. Nah, ternyata di persidangan itu, Bang, lanjut jalan-jalan, ada di 2 orang ini ada 12 konten yang dianggap memfitnah, mencemarkan nama baik, bahkan mengatakan bahwa Heni Sagara ini ditutup pabriknya, Heni Sagara ini produknya banyak yang diproduksi di pabriknya, ada hidrokinannya dan sebagainya, merkurinya dan sebagainya. Bahkan ada 1 foto Heni Sagara itu dipakein tanduk sama taring fotonya, kayak gitu. Nah, masuklah di sidang ini. Pada waktu di sidang itu, Bang, ya kan? Nah, sementara di sisi lain, ya, DRO ini dengan dilaporkan juga oleh Heni Sagara kasus Undang-Undang ITE, tapi masih dalam taraf penyelidikan di Polda Jabar. Seperti itu, Bang. Nah, sidang terakhir ini, Bang, itu agak mengejutkan. Inilah yang bikin kami nih kayak gregetan, kami ingin bahas ini, Bang. Karena tiba-tiba terkuak nama DRO sebagai salah satu orang yang melakukan transfer kepada terdakwa ini. Nilainya 20 juta rupiah. Seperti itu, Bang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih, Bang, kan? Nah, ini kan sementara dalam kasus penyelidikan ini hampir sama-sama ini kasusnya yang DRO ini di Polda Jabar. Apakah fakta daripada persidangan ini bisa dibawa ke kepolisian, misalnya pemanggilan untuk penambahan keterangan atau peningkatan statusnya, mungkin dari terlapor jadi tersangka? Menurut Abang bagaimana? Silakan, Bang. Ya. Jadi ini kan Bajer sebagai sarana untuk menyampaikan fitnah terhadap seseorang atau menyerang kehormatan atau kata lain hoaks, kan begitu. Lalu Bajernya tidak berdiri sendiri, tidak memiliki inisiatif atas dasar uang yang mempengaruhi sehingga dia melakukan hal itu, kan begitu pertanyaannya, kan begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang Bajer itu memang tidak diatur secara spesifik, ya, berkaitan boleh dan tidak boleh. Yang tidak boleh itu adalah tentang konten fitnah atau pencemaran nama baik. Nah, sekarang Bajer ini ternyata tidak sekedar menaikkan followersnya. Ternyata ada faktor uang yang dibiayai oleh pihak ketiga. Nah, kalau saya melihat ini, mungkin ini sekedar pendapat saya, ya. Ini pelanggaran yang bersifat administratif, di mana ada muncul hak ekonomis yang dimiliki oleh Bajer itu. Nah, bagaimana pertanggungan pajak pendapatan Bajer? Yang kedua, bagaimana laporan keuangan bagi pihak-pihak yang mentransferkan uang kepada Bajer itu? Nah, ini rujukannya dalam undang-undang tentang pajak, ya, pajak penghasilan. Dia mendapatkan penghasilan di situ. Lalu bagaimana? Apakah orang yang membayarkan Bajer itu membayarkan PPh 21?
sehingga uang ini aliran itu dianggap secara legal, bukan ilegal. Nah, kalau persoalan tersangka dan tidak tersangka, ini nanti kita akan lihat kalau pelakunya sudah dikenakan sanksi pidana, lalu dapat dimungkinkan ya, karena hukum ini kan bisa dikatakan abu-abu. Dapat dimungkinkan ditarik orang yang perintah untuk melakukan fitnah itu dengan membayar sejumlah uang. Itu bisa menjadi peran 55, begitu. Di dalam KUHP lama ya, peran 55, 56. Begitu Mbak Mira. Cerita ya Bang Nyoman ya. Aku mau nanya dulu boleh Tante Mira? Boleh sayangku cinta. Aku mau nanya apa Om gini ya, kalau misalnya nih ya kan nggak ada tuh si orang ini pun pelakunya ini nggak ngaku kalau ada perintah ya kan. Nah yang memerintahkan ini pun nggak ada bukti dia memerintahkan, tapi cuma ada bukti transfer gitu loh, nggak ada bukti ini kau kusuruh gini yang atau apa ini nggak ada, tapi yang ada cuma bukti transfer aja. Itu kayak mana? Iya, jadi gini, uang transfer itu kan bentuk barang bukti. Barang bukti itu berdasarkan KUHP baru itu dinyatakan sebagai alat bukti. Nah, pertanyaan balik dong sekarang. Uang ini tujuan apa transfer ke sana? Makanya saya tadi bilang, kalau ini mau dikenakan, harus lebihnya kepada administratif. Lebih ke administratif. Karena lalu lintas keuangan yang tidak jelas, tanpa ada pelaporan secara jelas kepada seseorang, tanpa membayar pajak, itu sudah bagian dari tindak pidana juga. Jadi Terus kalau makanya sudah saya bilang, adanya Bang Nyoman, jawabannya misalkan Bang Nyoman aku transfer Bang Nyoman, terus Bang Nyoman lagi kesangkut hukum, terus orang nanya saya, Koko ngapain kamu transfer Bang Nyoman? Bang Nyoman ini kan gini udah vonis kan jadi buzzer. Nah terus saya jawab, oh iya saya transfer itu karena aku mau kasih Bang Nyoman buat Jumat Berkah. Bagaimana pandangan hukumnya itu Bang? iya, persoalan sekarang gini, ya. Kalau persoalan pemberian itu tidak bisa dibatasi dalam konteks moral, dalam konteks sosial, memang harus membagikan gitu. Tetapi kalau makna pemberian uang ini akan berbeda ketika uang itu memiliki tujuan. Ini sangat tergantung dengan pengiriman uang. Maka dalam pengiriman uang itu pasti ada tujuan. Apalagi misalnya di atas 100 juta, itu harus cerita tentang tujuan uang itu apa. Pengembalian utang atau apa. Nah terlepas itu persoalan pemberian, artinya si penerima itu kan memperoleh insentif yang bersifat ekonomis, penambahan penghasilan dia. Bagaimana terhadap pajaknya itu? Nanti kita baca di PPh 21 itu. Nah, di Maaf situ Bang yang Maaf Bang Joman kayak gini. DRO ini ya dilaporkan oleh Heni Sagara terkait dengan Undang-Undang ITE mengenai informasi mafia skincare, gelar mafia skincare dan penyegelan pabrik seperti itu. Nah, pada waktu itu pada waktu saat ini statusnya DRO ini hanya sebagai saksi. Tetapi kasus ini sudah naik pada taraf penyidikan. Seperti itu. Nah, saya mendapat kabar dari Polda Jabar, dia mengatakan bahwa yang pertama adalah Polda Jabar ini melalui penyidik di Treskrimsusnya meminta salinan resmi bukti transfer 20 juta dari JPU untuk dijadikan alat bukti material utama. Ini yang pertama. Ini barusan saya dapat. Ya. Jadi Polda Jabar melalui di Treskrimsusnya ini sudah meminta salinan dari bukti transfer itu. Yang kedua itu
sudah mengatakan bahwa akan sebelumnya dipanggil sebagai saksi, maka akan pihak kepolisian memastikan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan DRO. Kali ini fokus pada interogasi penyidik akan bergeser dari klasifikasi substansi perbankan di awalnya menjadi membedah motif, tujuan, dan legalitas dibalik pengiriman uang 20 juta itu kepada terdakwa buzzer ini. Nah, kemudian mereka juga mengatakan bahwa jika hasil analisis transaksi digital keuangan ini terbukti sinkron dengan petunjuk konten kampanye hitam yang disebarkan, maka pihak kepolisian akan melakukan yang namanya gelar perkara. Langkah ini diambil untuk menentukan apakah statusnya DRO ini dapat dinaikkan dari saksi menjadi tersangka utama atas dugaan mendanai atau menyuruh melakukan tindak pidana ITE atau bahasa kerennya intellectual dader. Begitu Bang Noman. Iya. Tadi kalau kita berbicara tentang uang itu bersifat abstrakan begitu, tidak ada notnya berkaitan tujuan. Artinya kan kalau kita bicara tentang konteks pidana itu kan tentang material. Material itu cerita pun bisa jadi. Beda dalam gugatan perdata itu lebih mengorientasi kepada formil, bukti-bukti formil. Nah, analogi yang dibangun misalnya bahwa uang ini adalah Juma Berkat. Tapi kalau Juma Berkat ini akan bergeser maknanya jika uang itu ada tujuan untuk menjadi buzzer dan menyampaikan, mendistribusikan informasi hoaks dalam ruang publik yang bersifat fitnah maupun yang bersifat pencemaran nama baik. Nah, kalau itu terjadi, maka tidak menutup kemungkinan yang mendistribusikan uang itu adalah bagian dari perencanaan jahat atau intelektual dadernya tadi. Jadi dia menjadi pelaku utama. Begitu. Karena dia yang menyuruh, dia yang memerintahkan, dia yang membiaya. Itu bagian dari satu kejahatan. Jadi di dalam konteks hukum pidana itu, orang dapat ditarik bagian dari peran 55 atau peran kejahatan adalah orang yang memiliki tindakan yang signifikan dalam sebuah kejahatan. Contoh, ada pembunuhan, ada melibatkan 5 orang. 3 orang berperan aktif dalam kejahatan. Yang 2 orang itu hanya nunggu di mobil. Dia juga nunggu di mobil, nggak tahu bahwa mereka masuk ke dalam gang itu untuk membunuh orang. Jadi itu. Nah, kalau kita lihat dalam gelar ini, lalu perannya yang bersangkutan signifikan, mempermudahkan orang untuk mendistribusikan melalui media tadi, maka tidak menutup kemungkinan ini orang terlibat di dalam kasus pidana. Begitu. Begini, Bang Numan, jika misalnya saya yang mengirim ke terdakwa, maka kemungkinan kecurigaan itu bisa dibantah. Saya siapa? Apa hubungan saya dengan kasus ini? Seperti itu kan? Nah, tetapi yang jadi pertanyaan adalah bahwa terdapat fakta sidang, bahkan sampai ke laporan polisi, bahkan yang kemarin sudah divonis, kan ada yang sudah divonis ini, Bang Nyoman. Di situ didapat fakta bahwa ini masih tersangkut erat dengan seorang yang bernama DRO. Ya, bahkan podcast kemarin ada yang dari podcast itulah dilaporkannya DRO ini seperti itu. Jadi, nah kenapa misalnya ini menjadi kita terkejut? Saya pribadi terkejut karena saya kan mengenal DRO itu sebagai orang yang bagaimana kayak gitu kan.
Nah, tiba-tiba dengan adanya fakta ini, saya pribadi terkejut Bang Nyoman. Muncul kemudian pertanyaan di kepala saya, apakah benar ini yang terjadi? Apakah selama ini saya, maaf, tertipu? Seperti itu loh Bang Nyoman. Nah, kemudian waktu di awal-awal dua terdakwa ini, dia bersikeras, bersiteguh mengatakan bahwa ini inisiatif sendiri. Dan dia kemudian tidak bisa berkomentar setelah diberikan fakta 13 transaksi digital itu. Salah satunya adalah dari DRO ini. Itu yang terjadi Bang Nyoman. Iya, ini bisa dikaitkan dengan apa namanya, karena konflik ini kan tergambar ya. Kalau berbicara tentang Jumat Berkah itu pergeseran makna itu sangat jauh ya. Karena DRO ini kan sedang bersengketa dengan pelapor misalnya. Sehingga makna tujuan uang itu akan semakin jelas digali secara komprehensif oleh penyidik. Apa tujuannya kan begitu. Iya, betul. Nah, penyangkalan tersangka atau terdakwa itu tidak bisa terbantahkan oleh apapun jika barang bukti itu ada begitu. Betul. Nah, yang satu tadi di dalam undang-undang perpajakan juga ada pidana kok sebenarnya. Nah, bagaimana uang itu dialirkan? Apakah itu pembelian barang atau bagian dari sumbang? Ya semua kena pajak kok. Karena ada salah satu pihak, si penerima itu adalah mendapat hak ekonomi. Kalau dia mendapat hak ekonomi, wajib orang yang mentransfer uang itu harus membayar pajak PPh 21. Lalu bukti pembayaran pajak itu diserahkan kepada si penerima uang. Apalagi jumlah besar kan. Nah, kenapa hal ini dikontrol dalam soal pajak? Karena jangan sampai ada lalu lintas uang antar bank, antara personal ke personal itu uang adalah hasil kejahatan. Nah, kalau dalam kasus ini bukan uang hasil kejahatan, tapi uang ini menjadi sarana dalam melakukan dugaan tindak pidana. Begitu. Saya pikir begitu kok Hiro. Ya. Aku mau nanya lah, tunggu aku Nanya dong. ngalah lah. Oh, Ruci dulu lah, Preti. Ruci dulu kan sekali enggak apa-apa. Jadi- Lanjut, Ruci. Tapi dia medok Nyoman. kali loh kok, dia medok. Bang Nyoman, kalau memang terbukti ya dananya dipakai untuk mendanai pencemaran nama baik, itu nantinya akan diproses hukum nggak, Bang? Ya, yang kan ini kan menjadi satu pertanyaannya tujuan tentang uang itu dan pada akhirnya mengakui bahwa saya membiayai Bajer itu kan. Artinya kalau dia membayar Bajer, artinya dia menyuruh Bajer itu untuk melakukan pencemaran atau pencemaran hoaks atau menghilangkan martabat orang lain dan lain-lainnya. Dan seluruh konsekuensi dari Bajer itu kan tentang reputasi, harkat dan martabat, bahkan kalau dalam aspek bisnis itu akan bisa menurunkan income atau profit. Nah, itu kan kerugian baik kerugian secara moral maupun kerugian secara material itu. Nah, ini yang menjadi satu masalah. Nah, saya pikir terdakwa itu tidak bisa membantah bahwa uang itu adalah satu tujuan tertentu. Lalu digali lagi, bagaimana Anda mengenal dengan orang ini? Apakah mengenal sebelumnya? Contoh aja lah, kayak saya dengan Mami Obet ini kan, saya mengenal sebelum ada dunia digital ini kan. Ya kalau saya mengirim ke Mami Obet tidak ada hubungan dengan persoalan apa yang dia ngomong, dia apa. Itu urusan dia. Yang urusan saya adalah saya membantu dia dalam kesulitan. Itu bisa dibuktikan perjalanannya. Kan begitu. Nah, sama kayak saya ada Koko Hiro ini kan sering saya kirim uang juga untuk beli barang kan dulu jual produk kan begitu. Lalu tiba-tiba saya menangani kasus, saya sedang bersengketa dengan orang lain lalu
lalu dikaitkan persoalan pemberian itu dengan persoalan apa yang di speak up oleh Koko Hiro. Itu tidak. Koko Hiro tetap menjalankan hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam ruang publik. Lalu saya tetap melakukan sesuatu hal dalam transaksi yang lain. Begitu saya pikir. Kalau memang ada fakta lain, misalnya uang itu punya tujuan lain, ya misalnya cuma berkah, ya ini menjadi logik dan tidak logik gitu ya. Karena mungkin saja antar keduanya tinggal berjauhan, lalu cuma berkah itu kan ya menjadi tidak logik.